Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada hari ini kita akan kembali mengulang pelajaran tafsir dari juz kedua lah, Sayaqulus Sufaha, dalam rangka menjawab kisi-kisi soal yang di sini jumlahnya hanya 13. Dari kisi itu nanti kita ambil untuk menjawab pertanyaan ulangan. Nah, yang pertama, kamil wa tarajjam tafsir hadhil ayah sayaqulus sufaha sampai kepada siratul mustaqim. Sempurnakan dan terjemahkan tafsir ini ayat. Sayaqulus sufaha, selagi akan berkata orang-orang yang bodoh. Dikehendaki di sana adalah orang-orang Yahudi. Minan nas, dari golongan manusia. Ma wallahu, perkataan mereka, apa yang memalingkan mereka, ang qiblatihimul lati kanu 'alaiha, dari kiblat mereka yang dahulunya mereka menghadap kepadanya. Qul, katakan, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah, kepunyaan Allah, timur dan barat. Yahdi may yasha, Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Pertanyaan yang kedua, manhum as-subaha, siapakah mereka orang-orang yang bodoh? Nah, itu ada jawaban halaman 101 ya. Halaman 101. Siapakah orang-orang yang bodoh? Itu di al-lughah lah. As-subaha jam'u safihin wa huwa al-jahilu dha'ifur ra'i qalilul ma'rifati bil manafi wal madar. Makna asal subaha itu adalah orang yang jahil, orang yang lemah pemikirannya, sedikit ma'rifahnya dengan manfaat dan mudarat. Dengan manfaat dan mudarat. Itu pengertian subaha lah dalam pertanyaan manhum as-subaha. Nomor 3, kaifa takunu ummatu Muhammadin, bagaimana adalah umat Muhammad itu termasuk umat wasata, umat yang pertengahan, syuhada, yang menjadi saksi atas manusia. Nah, itu pertanyaan nomor 3 ya, atau kisi soal nomor 3. Itu jawabannya adalah pada Al-Fawaid yang pertama halaman 102. Akhrajal Bukhari fi sahihihi, telah mengeluarkan Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, yud'a Nuhun alaihi salam, dipanggil Nabi Nuh alaihi salam, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayaqulu, maka berkatalah Nabi Nuh, labbaik wa sa'daik,
ya Rabb. Fayaqulu, maka berfirman Allah, hal ballaghta, apakah engkau telah menyampaikan dakwah risalah? Fayaqulu na'am, maka umat Nabi Nuh, Nabiullah Nuh menjawab, na'am, ya. Fayuqalu li ummatihi, lalu ditanya umat Nabi Nuh, ala hal ballaghakum, apakah Nuh telah menyampaikan kepadamu? Fayaquluna, mereka menjawab, ma ja'ana min nadhiri, tidak ada yang datang kepada kami yang memberikan peringatan. Fayaqulu may yashhadu laka, lalu ditanya lagi Nabi Nuh, siapa yang menjadi saksi atas pengakuan engkau bahwa engkau telah menyampaikan dakwah risalah? Fayaqulu, menjawab Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuh, Muhammad dan umatnya. Fayashhaduna annahu qad ballagha, maka mereka menyaksikan umat Muhammad dan Muhammad bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan. Fadzalika qauluhu azza wa jal, itulah firman Allah, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, itu maksud firman Allah, litakunu, supaya adalah kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul atas kamu juga menjadi saksi. Pertanyaan berikutnya, limadza sammallahu as-salata imanan? Kenapa Allah menamakan as-salah itu dengan iman? Nah, itu fawaid yang kedua, halaman 103 di atas. Sammallahu ta'ala as-salata imanan. Allah menamakannya dengan iman. Bi qawlihi, pada firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kamu. Ai salatakum, salat kamu. Di annal iman, karena iman, la yatimmu illa biha, tidak sempurna kecuali dengan salat. Wali annaha tashtamilu ala niyatin wa qaulin wa amalin, karena salat itu mengandung niat, perkataan dan perbuatan. Pertanyaan berikutnya, tafsirkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka hendaklah kamu ingat akan aku. Fadhkuruni adzkurkum, hendaklah kamu ingat akan aku. Washkuruli wala takfurun, dan hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan jangan kufur nikmat. Itu di dalam tafsir halaman 106. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Tafsirnya, maka hendaklah kamu ingat akan aku, niscaya aku akan mengingat kamu. Ai uzkuruni bil ibadati, ingatlah kamu kepadaku dengan melakukan ibadah, wa taati, dan taat. Azkurkum bisawa, niscaya aku mengingat kamu dengan pahala, wal maghfirah, dan keampunan. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan jangan kamu kufur nikmat. Ai uskuru ni'mati alaikum, bersyukurlah kamu akan nikmatku atas kamu. Wala takfuruha, kamu jangan mengkufur nikmat. Bil juhud, dengan mengingkarinya. Wal isyan, dan berbuat maksiat. Terjemahkan ma ruya an Musa. Nah, itu terjemahannya, ruya anna Musa alaihi salam. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam qala, berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa ashkuruka, bagaimana aku mensyukuri nikmat kepadamu? Qala lahu rabbu, berkata kepada Nabi Musa oleh Tuhannya, tazkuruni, ingat kamu akan aku, wala tansani, kamu jangan melupakan aku. Fa idza dzakartani, maka apabila engkau ingat akan aku,
faqad syakartani, maka sungguh engkau telah bersyukur kepadaku. Wa idza nahaitani nasitani, dan apabila kamu lupa kepadaku, faqad kafartani, maka sungguh kamu telah kufur nikmat kepadaku. Kemudian terjemahkan, sempurnakan tafsir ini ayat, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maksudnya menolong orang-orang yang sabar. Itu halaman 106. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan aku, dengan sabar dan salat. Ai ista'inu ala umuri dunyakum, minta tolonglah kamu atas urusan dunia kamu, wa akhiratikum, dan akhirat kamu. Bisobri, dengan sabar, wassalah, dan melakukan salat. Bisobri, dengan sabar, tanalu kulla fadilah, kamu mendapatkan beberapa fadilah. Wabissalah, dan dengan salat, dan tahuna, kamu dapat mencegah diri an kulli razilah, daripada tiap-tiap yang hina atau pekerjaan yang hina. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang sabar. Ai ma'hum, beserta mereka, bin nasri, dengan memberikan pertolongan, wal ma'unah, wal hibzi, pemeliharaan, wat ta'yid. Nah, itu adalah tafsir dan terjemahan ayat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian terjemahkan wa kamil tafsirah hadzal ayah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata bagi orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu tidak mati sia-sia lah maksudnya. Balhum ahya, tetapinya mereka-mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak merasakannya. Itu halaman 106 di bawah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu kata orang yang mati di jalan Allah itu mati. Ay wala taqulu lisyuhada. Jangan kamu kata kepada orang-orang yang mati syahid, innahum amwat, bahwa mereka itu mati. Bal ahya, tetapinya mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tetapinya kamu tidak merasakannya. Ai balhum ahya, yakni bahkan mereka itu dalam keadaan hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzaquna, diberi rezeki, walakin la tash'uruna bidzalik, tetapi kamu tidak merasakan yang demikian. Li'annahum bi hayatin barzakhiyah, karena mereka itu hidup di alam barzakh, asna min hadzal hayah, lebih tinggi daripada kehidupan di dunia. Kemudian terjemahkan, walanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Walanabluwannakum bi syai'im minal khauf, sungguh kami akan menguji kamu. Itu tafsirnya halaman 107 lah, 107 di atas.
Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada rasa takut, daripada lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, diri, wasamarat, dan buah-buahan. Ayo walanakhtabirannakum, sungguh kami akan menguji kamu. Bisya'in yasir, dengan sesuatu yang sedikit, min alwanil bala, daripada bermacam-macam bala, berwarna-warni bala. Mistul khauf, seumpama rasa takut, wal ju' dan lapar. Wa dhihabi ba'dil amwal, hilangnya sebagian harta. Wasamarat, dan buah-buahan. Wa faqdi ba'dil ahbab, wa faqdi ba'dil ahbab, dan kehilangan sebagian orang yang dicintai. Wa diya'i ba'di zuru wasimar, dan sia-sia sebagian tanaman dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ai basyiris sabirina alal masaib, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar atas segala musibah. Wal balaya, dan bala. Bijannatin naim, dengan surga yang penuh nikmat. Tsumma bayyana ta'ala ta'rif as-sabirin, kemudian Allah menerangkan ta'rifnya orang-orang yang sabar dengan perkataannya, alladzina idza asabatuhum musibah, mereka ialah apabila ditimpa musibah, ai nazala bihim karbun, menimpa kepada mereka kesusahan atau bala, au makruh, atau yang dibencinya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ay istarja'u, mereka istirja dengan ucapan inna lillah. Wa aqarru, dan mereka mengakui bi annahum abidullah, mereka itu adalah hamba-hamba Allah, yaf'alu bihim ma yasha, melakukan sesuatu dengan apa yang dikehendakinya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang mendapat rahmat dan kasih sayang Tuhan. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah yang mendapat petunjuk. Ay ulaikal mausufuna bima dzukira, mereka yang disifati dengan sesuatu yang telah disebutkan. Lahum tsana'un wa tamjid, mereka mendapatkan puji-pujian, warahmah, dan rahmat dari Allah. Wahum al-muhtaduna ila tariqis sa'adah, mereka yang mendapat hidayah ke jalan yang membahagiakan. Kemudian yang ke-10, terjemahkan faedah yang pertama. Halaman 107. Itu ada riwayat an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, ma asabatni musibatun, tidaklah menimpa kepadaku musibah, illa wajadtu fihi salasa ni'am, melainkan aku dapatkan 3 nikmat. Al-ula, yang pertama, annaha lam takun fi dini, tidak terjadi pada agamaku itu musibah. As-saniyah, yang kedua, annaha lam takun a'zama mimma kanat, tidak lebih besar dari apa yang telah terjadi. As-salisah, yang ketiga, annallaha yujazi 'alaiha al-jaza, Allah memberikan balasan al-katsira, yang banyak. Kemudian beliau membaca firman Allah, ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, kemudian faedah yang kedua, as-saniyah, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza mata waladul abdi, apabila mati anak seorang hamba, qala Allah ta'ala lil malaika, Allah berfirman kepada para malaikat, qabattum walada abdi, apakah kamu telah mengqabat anak hambaku? Fayaquluna na'am, mereka mengata iya. Fayaquluna qabattum samarata fuadi, engkau telah mengqabat buah hatinya. Fayaquluna na'am, mereka mengata iya. Fayaqulu famadza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Fayaquluna hamidaka wastarja, dia telah memuji engkau dan istirja kepada engkau. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan bagi hambaku sebuah rumah di dalam surga, wasammuhu baital hamdi, dan namakan dia baital hamdi. Nah, kemudian yang ke-11, terjemahkan, sempurnakan ayat innas safa wal marwata. Innas safa wal marwata,
itu halaman 108. Sesungguhnya Safa dan Marwah min sya'airillah, daripada syiar agama Allah. Ai inna Safa wal Marwah ismun li jabalain, itu nama dua buah gunung, bimaqrabati minal baitil haram, hampir dengan baitul haram, min sya'airillah, tanda-tanda agama Allah, ai min a'lami dini wa manasikihi, manasik haji kan, allati ta'abbadana Allah biha, yang beribadat kita kepada Allah dengan dia. Faman hajjal baita aw i'tamara, maka siapa yang melakukan haji ke Baitullah atau berumrah, ay man qasada baitallahi lil hajj, siapa yang mengqasad Baitullah untuk berhaji, aw qasadahu liziarah, atau mengqasadnya untuk ziarah, bi ahadin nusukain, dengan salah satu daripada dua ibadah, bil ay al hajj awil umrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak mengapa dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ay la haraja wala itsma, tidak ada dosa, ayyas'a bainahuma, sa'i antara Safa dan Marwah. Wa idza kana al musyrikuna yas'auna bainahuma, apabila orang-orang musyrik sa'i antara Safa dan Marwah, wa tamassahuna bil asnam, dan mengusap berhala, pas'au, maka sa'ilah kamu antum lillah, karena Allah Rabbil Alamin. Wala tatrukut tawab, kamu jangan meninggalkan sa'i antara Safa dan Marwah, khasyatat tasyabbuhi bil musyrikin, karena takut terserupa dengan orang-orang musyrik. Man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ay man tatawwa'a bil haji wal umrah, melakukan haji dan umrah yang sifatnya sunnah, ba'da qada'i hajjatih, sesudah menunaikan haji al-mafruḍah yang difardukan alai atasnya, aw fa'ala khairan, atau melakukan kebaikan, fardhan kana aw naflan, baik fardu atau sunat, fa innallaha syakirun alim, maka Allah bersyukur atas mereka. Ai innahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala, syakirun lahu, bersyukur kepadanya, ta'atahu, akan taatnya, wa mujazi, dan membalasnya, alaiha, atas taatnya, khairal jaza, sebaik-baik pembalasan. Kemudian yang terakhir, sempurnakan dan terjemahkan tafsir ini ayat. Innal ladzina yaktumuna ma, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, minal bayyinat, daripada beberapa keturunan, beberapa keterangan, wal huda, dan petunjuk, ay yukhfuna ma anzalnahu, yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, minal ayatil bayyinat, daripada ayat yang memberikan keterangan, wadalail, dan dalil-dalil al-wadihat yang jelas, allati tadullu ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan atas kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma bayyanahu linnas, sesudah kami menerangkan bagi manusia fil kitab, di dalam kitab, ay min ba'di tawdihihi lahum, sesudah menjelaskan kepada mereka, fit Taurah, di dalam Taurah, au fil kutubis samawiyah, atau di dalam kitab yang turun dari langit, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, alladzina yajiduna maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Nah, jadi ulaika alaihim yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat akan mereka oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang yang melaknat. Ay ulaikal mausufuna biqabihil a'mal, mereka yang disifati dengan amal yang jahat, al-katimuna li awsafir rasul, yang menyembunyikan sifat-sifat rasul, al-muharrifuna li ahkamit Taurah, yang merubah hukum Taurah, yal'anuhumullahu, dilaknat akan mereka oleh Allah, fayub'iduhum min rahmati, Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya, wa tal'anhumul malaikah, dan melaknat akan mereka oleh para malaikat, al mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Nah, kira-kira itulah jawaban dari beberapa kisah soal yang insya Allah, nah itu nanti yang akan kita pertanyakan dalam ulangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.